Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Berbagai macam nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya setiap hari, setiap saat. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, dan kita juga alhamdulillah bisa melangkahkan kaki untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Begitu banyak nikmat Allah berikan, dan tentunya sudah kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian sirah kita dengan profil dari para sahabat, dan kita juga bisa mengambil keistimewaan dari para sahabat yang tentunya merupakan salah satu merupakan generasi terbaik yang membersamai Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang Allah muliakan, merupakan taman-taman surga, dan juga rahmat Allah turun di majelis tersebut. Malaikat menentangkan sayap, memintakan ridho terhadap apa yang dilakukan ilmi, dan juga makhluk-makhluk memintakan ampun pada orang yang berilmi. Dan juga Rasulullah SAW menyamakan orang yang pergi untuk talab ilmu itu dengan jihad fisabilillah. Man kharaja fi talab ilmi kana fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka disarankan berada dalam perjuangan fisabilillah. Sahabat yang akan kita kaji, dan tentunya kita akan mengambil hikmahnya, mengambil teladannya adalah Thalhah bin Ubaidillah, merupakan salah seorang sahabat dari muhajirin, ya, sahabat yang lahir di Mekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad disebutkan beberapa sahabat, ya, 10 sahabat yang dikabarkan akan masuk surga. Di sini disebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa Thalhah fil jannah. Nah, itu disebutkan di sana urutan setelah Ali, Imam Ali. Jadi bagaimana seorang yang sahabat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Bahkan di hadis yang lain nanti disebutkan sebagai tetangga Rasulullah di surga. Dan kita ingin mengetahui seperti apa sih sebetulnya pribadi seorang Thalhah sehingga beliau mendapatkan predikat sebagai ahli surga walaupun beliau itu masih hidup. Nah, ini kan kalau apa yang dikatakan Rasulullah tentunya bukan asal ucap, karena Rasulullah itu tentunya hal-hal yang gaib itu adalah wahyu yang Allah berikan. Jadi bukan seperti kita hanya melihat, oh ini fisik perilakunya gitu kan, si ini kayaknya ahli surga. Itu mungkin kita bisa dibohongi, ya. Tapi Rasulullah kan tidak seperti itu. Karena ketika peperangan juga pernah melihat ada orang yang berjuang itu sampai mati-matian. Orang-orang menyangka itu dia seorang ahli surga. Kata Rasul tidak. Ternyata kan di dalamnya ada barang rampasan perang di dalam tubuhnya. Jadi dia ketika berperang itu motivasinya untuk mendapatkan harta rampasan perang, ataupun hanya mendapatkan ghanimah, atau hanya mendapatkan harta saja. Nah, ketika sahabat dikatakan sebagai ahli surga Rasulullah, tentunya ini adalah sesuatu yang sudah merupakan apa yang diwahyukan oleh Allah. Karena itu adalah berkaitan masalah yang gaib, yang tidak ketahui. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat dari golongan muhajirin, lahir di Mekah. Itu disebutkan dari beberapa, ini adalah sekitar 15 tahun, ya, sebelum kenabian. Jadi disebutkan di sini namanya Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Jadi Thalhah itu ketemu dengan Abu Bakar dalam nasabnya dalam Taim bin Murrah, dan bertemu dengan Rasulullah dalam Murrah bin Ka'ab. Nah, jadi ya, kalau namanya
Quraisy itu kan kemungkinan nanti akan ketemu lagi dalam kakek buyutnya itu akan ketemu dengan para suku Quraisy kembali gitu ya. Kunyahnya disebut dengan Abu Muhammad. Nah, berarti kan putranya itu adalah Muhammad. Dan dia itu diberikan suatu laqab ataupun julukan sebagai al-khair, ya, al-fayyad, al-jud. Jadi orang yang baik, orang yang dermawan. Nah, inilah yang saat ini juga perlu kita teladani, bagaimana orang yang dermawan, yang dia bisa mengimpakkan hartanya, mensedekahkan hartanya dengan tidak melihat atau mungkin balasan. Karena kan sekarang ya mungkin ada juga sih yang suka memberikan sodako ini, tapi kadang-kadang ingin mendapatkan balasan. Ada yang ingin balasannya di dunia, ada yang ingin balasannya ingin didapatkan di dunia. Padahal dalam Al-Quran itu kan jangan sampai kita memberi itu untuk mendapatkan lebih. Wala tamnun tastaksir. Sodako aja lah 100.000 agar nanti kayak dapat 1 juta dari Allah gitu ya. Nah, itu kan masih mengharapkan sesuatu yang berlipat-lipat di dunia. Padahal sedekah itu yang nanti di akhirat. Kalau pada di dunia itu bonus. Ya, bonus yang memang akan mendapatkan keberkahan, ya, penambahan. Dan ketika orang-orang mungkin pada masa sulit egois terhadap dirinya, hanya untuk mementingkan dirinya, ya, di sana bisa kita melihat bagaimana para sahabat justru mementingkan orang lain, ya, memperhatikan ukhuwahnya, memperhatikan persaudaraannya, ya, tidak egois, tidak hanya menikmati. Ketika orang berlomba-lomba mendapatkan harta sampai kaya raya seperti itu, mungkin orang akan semakin cinta terhadap harta kalau tidak disertai dengan keimanan. Wah, udahlah, saya mau impak atau mau sedekah nanti kalau sudah gaji misalkan 10 juta atau sudah dapat ini gitu ya. Sementara tidak berdiri sekarang. Ketika dia dapatkan harta itu sayang, susah. Aduh, nanti gimana sih nanti tahun depan, nanti 10 tahun yang akan datang, gimana anak kita, nanti cucu kita. Nah, dia jadi semakin sayang, semakin sulit untuk mengeluarkan. Ya, kita bisa melihat contoh-contohnya bagaimana orang-orang yang diuji dengan kekayaan dan tidak lulus. Salah satunya Qarun, ya, sebagai umat Nabi Musa. Dia seorang yang rajin ibadah, tapi ketika sudah diberikan harta ternyata kan tidak kuat, gitu kan ya, untuk memberikan dimintakan zakat oleh Nabi Musa itu tidak mau, gitu kan, karena dia merasa ini hasil kerjanya. Jadi seakan-akan dipajekin gitu ya, diambil gitu kan. Padahal dalam harta kita itu kan ada harta orang lain. Bi amalihim hakum ma'lum, ya, jadi ada hak yang lisail wal mahrum bagi orang yang meminta-minta dan yang tidak. Ya, justru dengan dikeluarkan itulah di sana terjadi berkah, terjadi adanya pahala. Nah, kalau orang yang iri, yang pelit, yang bakhil, dia seakan-akan harta itu menjadi kenikmatan, bahkan inginnya bisa melanggengkan. Ya, bagaimana orang yang sudah punya harta ingin hidupnya lama, ya, ingin 100 tahun, 100.000 tahun gitu ya, 200 tahun kalau memungkinkan. Tapi tidak bisa. Bahkan ketika mati juga ingin hartanya menemani kehidupannya, kuburannya. Coba bayangkan kalau sekarang kita melihat ada orang-orang yang meninggal, barang-barang kesayangan, emas, peraknya dimasukkan di kuburannya, bahkan kuburannya bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, seakan-akan itu akan berpengaruh pada kehidupannya nanti di alam barzah atau di alam akhirat. Padahal nggak ada hubungannya. Orang yang mati itu udah tidak butuh lagi emas, perak. Yang butuh adalah pertolongan dari Allah. Yang butuh pada situ amalan-amalan. Semuanya itu hanya akan ada di luar saja. Ya, kalau ada pemakaman sekarang mungkinnya banyak pemakaman mewah. Kenapa milih ke sana? Karena ingin tenang gitu kan ya. Pemandangannya bagus katanya kan. Seakan-akan apa yang terjadi di luar itu berpengaruh pada alam barzahnya. Kan gak seperti itu. Kalau dia memang sudah disiksa, ya disiksa saja, ya, dikena siksa kubur, ya. Nah, jadi harta itu tidak akan bermanfaat, ya, di dalam Al-Qur'an tidak akan memberikan pencegah dari kebinasaan. Seakan-akan orang yang ini menganalogikan di dunia, ya, hartanya yang dibetulkan itu bisa bermanfaat. Ya, kalau di dunia mungkin dia bisa menyogok, ya. Kita melihat banyak orang-orang yang kaya, kalau ada berperkara dengan pengadilan atau berperkara ini dengan hartanya dia bisa merubah keputusan, atau dengan tenaganya dia bisa
menggomisir orang untuk bisa membela dia. Tapi nanti kalau di akhirat itu sendiri. Nah disinilah bagaimana Thalha bin Ubaidillah itu betul-betul dia melihat yang gaib, yang tidak melihat yang zahir. Ya. Lagi bil gaib. Jadi orang beriman itu memang harus yakin terhadap yang gaib, bukan yang zahirnya saja. Yang zahir ini kan di dunia dan itu akan panah, akan hancur. Ya silakan yang gaib nanti yang akan didapatkan ketika dia bersedekah. Ya, bersedekah kata Rasulullah kan orang yang bersedekah itu yang akan dia dapatkan. Itu yang kekal. Kalau yang dimakan sudah habis, yang dipakai juga rusuh, hancur gitu kan ya. Yang dibuatkan rumah juga hanya tempati berapa tahun, setelah itu ditinggalkan, menjadikan harta warisan. Itu kalau memang tidak hancur. Ya. Jadi Thalha bin Ubaidillah itu seorang pedagang, seorang yang orang berusaha, dan beliau sudah berdagang dari awal ya, dari orang-orang Mekah itu kan pedagang yang sudah diajak dari sejak kecil. Bagaimana Rasulullah SAW juga diajak ketika usia 8 tahun sama pamannya ya, Abu Thalib. Jadi dari kecil sudah diajak, bahkan rihlah keluar. Nah Thalha juga ini ke Basrah. Basrah itu daerah Irak ya. Jadi kalau dulu kan udah lintas negara gitu ya perdagangan itu. Jadi orang Mekah itu memang perdagangannya kan ke Syam ya, ataupun ke Yaman. Itu kan sudah lintas negara kalau sekarang gitu. Dan bisa mencapai jarak yang berhari-hari ya, bahkan mungkin bisa bulanan gitu. Jadi ketika di Basrah itu, di pasar Basrah itu ada seorang rahib. Ya, karena pada saat itu sudah ramai ya pada zaman tersebut tentang adanya Nabi, termasuk di Basrah ya. Jadi ketika Abu Thalib juga di Syam juga sudah ada berita itu, dan di Basrah juga sudah ada. Rahib mengatakan bahwa akan ada Nabi yang lahir di Mekah, bukan disebutkan di sini di Mekah. Sementara Thalha itu tahu bahwa saya itu orang Mekah gitu kan ya. Akhirnya dia cepat-cepat pulang ke ke Mekah. Di Mekah di sana sudah ada kasak-kusuk, sudah ada isu-isu ya bahwa ada yang mengaku sebagai nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau kan seorang sahabat dari Abu Bakar. Nah akhirnya melalui Abu Bakar dia menanyakan, dan akhirnya dijelaskan. Thalha itu aja masuk Islam melalui Abu Bakar. Jadi berita awal pancingannya itu dari orang-orang dari rahib ya, tidak disebutkan rahibnya dari mana ya, tapi kalau di Basrah itu biasanya Kristen di sana ya. Dari sana baru kembali, dan ketika Abu Bakar yang berbicara, dia adalah seorang yang jujur dan menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin katanya Muhammad dengan Abu Bakar, dua orang yang jujur, yang terkenal akhlaknya baik, itu berbohong. Jadi akhirnya dia masuk Islam ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kepercayaan kepada Abu Bakar dan kepada Nabi Muhammad sebagai akhlak yang sudah tidak bisa terbantahkan gitu. Dan pada saat itu juga kebobrokan sudah terjadi di Mekah tersebut. Akhirnya beliau masuk Islam, dan di awal-awal sama ya, Thalha itu juga mendapatkan pertentangan ataupun siksaan ataupun intimidasi dari kaum kafir Quraisy ya, karena kan mereka mayoritas dan punya kekuatan ya, sementara umat Nabi Muhammad itu sedikit ya, dan juga tidak punya kekuatan ya. Yang bisa melindungi juga seperti Abu Thalib kan tidak bisa melindungi semuanya, karena masing-masing punya kabilahnya, dan penguasa kabilah itu kan punya otonomi untuk dia melakukan sesuatu, dan yang lain kan tidak bisa ikut campur. Nah beliau akhirnya ikut hijrah ke ke Yasrib. Nah di Yasrib itu beliau mengikuti hijrah Rasulullah, dan sebagai seorang yang kaya raya ya, memang bisa ditakdirkan kaya juga ya, walaupun orang yang hijrah ke ke Yasrib itu kan banyak yang hanya ngebawa pakaian aja gitu kan ya. Dan ternyata kalau mereka berusaha ya Allah takdirkan atau Allah berikan jalan, mereka mendapatkan kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf contohnya gitu ya. Nah Thalha juga sama, beliau juga akhirnya mendapatkan kekayaan dan ditakdirkan kaya gitu kan ya, walaupun dia hanya memodalkan ya, kalau bahasa ini mungkin hartanya sangat sedikit karena ketika hijrah itu
rata-rata kaum muslimin itu hanya tunggangan kuda dan bekal seadanya, tidak seperti sekarang mungkin bisa transfer gitu ya, uangnya ditransferkan ke sana gitu ya, ke luar negeri gitu. Kalau di sana kan emas yang ada, nah, emas itu kan tidak mudah untuk dibawa gitu ya, dengan perjalanan yang berbahaya gitu. Nah beliau itu ketika perang Badar tidak mengikuti perang Badar. Nah ini, tapi beliau itu kan ditugaskan oleh Rasulullah sebagai mata-mata mengintai kabilah dari yang pulang ini adalah Abu Sufyan. Jadi ketika beliau tugasnya mengintai, jadi tidak ikut peperangan Badar. Nah, tapi nanti istimewanya beliau mendapatkan pahala perang Badar. Gitu ya. Nah, dan beliau terus sampai ikuti peperangan dan puncaknya adalah di perang Uhud. Nah, itu beliau mendapatkan gelar ya nanti sebagai seorang yang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Dan ketika selesai peperangan sampai terakhirnya petapala, beliau hidup sampai generasi Abu Bakar, ya, Umar, Utsman. Nah dan pada zaman Ali nanti beliau wafat. Nah, di sini kita akan bisa melihat beberapa kelebihannya ya dari Tolha itu. Pertama adalah beliau dianggap tadi kan sebagai seorang ahli surga, dan bahkan di sini disebutkan tetangganya Rasulullah di surga. Tolha Zubair jaraya bil jannah. Beliau Tolha dan Zubair sebagai tetanggaku di surga. Jadi ini sudah jaminannya bukan lagi surganya, tapi dekat dengan Rasulullah. Nah dengan pernyataan seperti ini bahwa sebagai ini berarti jaminannya sudah Rasulullah, dan kita bisa melihat kelebihan sahabat itu ya. Kemarin kan kita sudah melihat bagaimana Ammar bin Yasir yang kuat dalam berbagai cobaan, ataupun misalkan Zaid bin Sabit dengan keilmuan. Nah ini Tolha apa yang membuat beliau dijamin surga ini? Ini ada banyak hal gitu kan ya, yang juga merupakan kelebihan beliau, yaitu yang pertama di sini adalah dia tuh syahid yang berjalan. Jadi seakan-akan sudah diponis mati. Kenapa? Karena di perang Uhud itu kan terjadi pembangkang ataupun disersi lah dari pemanah itu kan, yang harusnya dia diam di bukit Uhud untuk menghalangi pasukan berkuda, tapi turun. Akhirnya pasukan berkuda Khalid bin Walid itu bisa menyerang dari belakang, dan akhirnya pasukan kaum muslim itu diserangnya dari berbagai sisi, dari depan oleh Abu Sufyan dengan pasukannya lebih jelas lebih banyak, dari belakang pasukan berkuda. Akhirnya terberai. Kalau Rasulullah itu kan ada di belakangnya, dikelilingi oleh para sahabat. Nah ketika itu hanya belasan orang, sementara yang menyerbu itu bisa ratusan, ya. Sampai Tolha ini di sana menjadi perisai hidup Rasulullah SAW. Karena kalau Rasulullah itu kan diincar. Karena kalau dulu kalau pimpinannya sudah meninggal, maka pasukan itu akan kacau. Nah, jadi kalau misalkan raja ya, kalau ada perang itu atau panglimanya sudah kalah, itu biasanya nanti rantai pasukan itu, rantai komandonya sudah terputus. Nah ini sudah mengumpul, Rasulullah sudah ketahuan posisinya, yang menjaganya 11 orang, belasan disebutkan di sini, yang menyerang ratusan dengan panah dengan pedang. Sampai disebutkan ketika ini kata Abu Bakar, ini halnya Tolha, karena Tolha begitu gigih menjadi perisai hidup Rasulullah. Ya setelah itu dilihat bahwa ada 70 luka, ya, tusukan tombak, sabatan pedang, tancapan panah, dan jari-jarinya putus. Gimana beliau bisa betul-betul mengutamakan membela Rasulullah, sehingga dikatakan kata sabda Rasulullah, man salu ayanzura ila syahid yamsi alal wajhil ardi falyanzur Tolha bin Ubaidillah. Jadi barang siapa yang mau lihat orang yang syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Tolha. Jadi karena dia itu ya, kalau secara ini sudah dikurung diponis mati ya, bagaimana dia menghadapi ratusan orang ya, dengan gagah berani ya, menghalangi Rasulullah. Jadi mau dipanah mau dipedang Rasulullah dia tahan gitu kan ya. Ya perisai mungkin hanya bisa, kalaupun ada kan tidak akan semua bisa ditahan ya, dengan panah dengan ini ya, dengan keberaniannya inilah. Dan ini disaksikan oleh semua sahabat
Ya, ketika para sahabat yang lain juga mungkin yang ada yang panik, ada yang ini, padahal perang Uhud juga ada yang sampai menebas saudaranya pada saat itu. Ya, karena begitu paniknya. Nah, tapi Tolha dengan kukuh beliau membela Rasulullah, ya, sampai dikatakan tadi syahid yang masih hidup. Ya, itu. Dengan perisai itulah maka Rasulullah SAW ya dengan wasilahnya akhirnya bisa selamat dan bisa naik ke Bukit Uhud yang lebih aman. Ya, karena apa? Ya, kalau misalkan Rasulullah pada saat itu kan Rasulullah meninggal, maka bisa dipastikan ya kaum muslimin itu akan kocar-kacir ininya, karena pimpinannya sudah tidak ada. Apa yang dibela sudah meninggal, ya mungkin akan putus asa mereka gitu kan. Tapi dengan izin Allah akhirnya Rasulullah bisa. Ya. Dan di perang Badar seperti saya katakan tadi gitu ya, seperti dikatakan. Jadi kalau sini ke perang Uhud, di perang Badar Tolha itu bersedih karena tidak ikut perang. Padahal ahli Badar itu kan dijamin masuk surga gitu kan ya. Dia karena apa tadi beliau itu adalah menjadi pengintai kepada pasukan pasukan kabilah dari Abu Sufyan. Jadi tidak ikut perangnya gitu kan. Tapi di sini Rasulullah SAW menyamakan ya, memberikan penghargaan bahwa Tolha itu sama sebagai ahli Badar, sebagai ini pahalanya dapat banget. Bahkan beliau tuh dikasih ghanimah perang Badar. Ya karena di perang Badar itu kan ghanimahnya punya dapat banyak ya. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Tolha itu sebagai bagian, karena memang dalam satu rangkaian pasukan ya, pasukan ada yang memantau, ada yang bertahan, ada yang menyerang gitu. Nah, itu dalam rangkaiannya. Ya, Tolha mendapatkan pahala perang Badar gitu kan ya, yang dimasukkan surga. Karena kalau perang Badar itu veteran perang pertama yang merupakan disematkan para sahabat yang ahli surga gitu. Ya. Terus dalam kondisi damai ya, Tolha itu tadi adalah seorang yang amat dermawan gitu ya. Dan banyak sekali di sini contoh-contoh kedermawanannya. Bahkan beliau itu kan kalau ada harta dipikirkan itu bukan untuk bagaimana memanfaatkan untuk dirinya, tapi memanfaatkannya untuk saudaranya, untuk diberikan kepada yang lain. Disebutkan di sini beliau juga menjual ya harta ini sampai 35 miliar gitu ya, disebutkan 700.000 dirham. Ini semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Jadi udah tidak memikirkan untuk sendirinya gitu ya, betul-betul hanya memikirkan untuk masyarakat gitu kan. Dan beliau juga dalam memberikan harta itu sampai disebutkan bahwa kabilahnya itu kan yang kesulitan itu semua dipenuhi. Ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW di sini dalam orang-orang yang harus kita beri sedekah itu yang terdekat dulu ya, saudara ya, keluarga, saudara ya, baru setelah itu yang lainnya ya. Jadi disebutkan dalam Rasulullah SAW itu ya, idza kana ahadukum fakirun falyabda bi nafsi. Jadi kalau pertama itu diri sendiri dulu cukupin gitu ya. Kedua in kana fadlun fa ala iyalihi. Baru setelah itu kalau ada kelebihan baru keluarga. Ya, keluarga itu berarti kan keluarga inti yang ada di rumah gitu ya. Wa in kana fadlun fa ala zura qurabah. Ya kalau misalkan ada kelebihan juga yang di rumah, maka kerabat. Ya, kerabat itu kan berarti saudara-saudara yang ada bukan di satu rumah. Ya seperti paman, bibi gitu kan ya, ponakan gitu kan ya. Jadi itu yang diberikan itu juga oleh Tolha, sehingga tidak ada yang kalau ada kesulitan di kabilahnya dia akan selesaikan gitu kan ya. Dan bahkan di sini juga disebutkan beliau itu memberi sumur. Nah ini kan sesuatu yang sangat berharga. Sumur itu kan karena mata air itu kan di di daerah gurun itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau tidak ada air tidak bisa hidup. Kalau emas banyak juga kalau tidak ada air tidak hidup. Nah kalau dengan sangat berharganya itu kan berarti mahal. Dan Tolha itu sama dengan Utsman bin Affan, beliau memberi sumur dan memberikan kepada sedekahnya. Karena kalau sumur itu jadi pusat tambang uang. Karena kalau ini dijual gitu kan ya, kalau yang memiliki pribadi gitu kan ya. Dan itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi Tolha ya, barang yang paling berharga itu beliau sedekahkan gitu kan ya, dengan kepada kaum muslimin. Bahkan dalam satu hadis juga disebutkan
Jadi Tolha itu kan pernah berdiam di apa namanya, di kebunnya. Nah, kelupaan karena begitu melihat kebun yang rindang yang enak, terlambat sholat. Nah gitu kan ya. Kan kalau mungkin kita mah lagi buka HP, lagi ngobrol, lagi itu terlambat sholat gitu. Nah ini beliau mengatakan bahwa ini nih kebun ini membuat jadi apa? Saya terlambat. Akhirnya kan dia sedekahkan gitu kebun itu. Yang padahal kebun itu yang paling dicintainya gitu kan ya. Yang paling bermanfaat lah, yang paling memberikan keuntungan yang banyak. Tapi kalau beliau mendapatkan suatu di dosa ini lalai, itu kan dosanya para sahabat seperti itu ya. Kalau ngerasa salahnya itu kalau terlambat, bukan tidak melakukan. Jadi dia mendapatkan iqab dirinya itu dengan mensedekahkan hartanya, gitu kan ya, harta yang berharga, penebusannya, gitu kan ya. Nah, ini kan karena Pak ya sedekah itu kan disebutkan inna sedekah tuti'u ghadabar rabbi. Jadi kan sedekah itu akan memadamkan murka Allah gitu. Jadi kan merasa bahwa ini saya lalai ya terhadap kewajiban. Nah, berarti kan Allah akan murka. Nah, itu dengan ditutup dengan sedekah. Jadi kalau kita ada berbuat dosa, ini salah satu tazkiyah kita atau pembersihan itulah dengan bersedekah ya. Jadi tidak hanya dengan beristighfar, memang bisa istighfar, bisa sholat ya, mintakan ampun. Nah salah satunya juga lah dengan sedekah ya. Apa yang dilakukan Tolha itu sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi kalau ada kesalahan sedekah gitu kan ya. Tapi jangan sampai dibuat dirancang. Allah membuat kesalahan nanti ditutup dengan sedekah gitu kan ya. Itu kan beda ya. Hanya dia kalau punya uang, dia ingin berbuat maksiat misalkan ya, udahlah mau selingkuh gitu kan. Setelah itu nanti saya untuk menutupnya dengan sedekah gitu. Itu salah. Karena apa-apa yang dilakukan itu memang sudah dirancang. Tapi kalau ini betul-betul sedekah itu sebagai penyesalan sesuatu yang lalai, yang dia tergelincir gitu kan ya. Jadi bukan rancangan. Karena tidak sedikit kan ada orang-orang yang mengatakan udahlah nanti kalau kita berbuat dosa buat ini tinggal haji aja atau tinggal umroh, nanti kan pulangnya bisa bersih lagi gitu kan ya. Atau misalkan seorang yang korupsi gitu ya, nanti kita sedekahkan untuk membersihkan dari korupsinya. Padahal itu kan sedekah juga tidak sah karena dari barangnya haram. Karena itu bukan hal yang main-main gitu ya, bukan untuk diakal-akali gitu ya. Apa yang terjadi itu tidak akan mensucikan ya, bahkan ya akan menambah kemurkaan Allah karena itu mempermainkan. Nah, itu dengan banyaknya kedermawanan ini menjadikan ciri khas ya dari Tolha bin Ubaidillah. Dengan kondisi yang masyarakat pada saat itu juga ketika jadi peperangan, nah itu kan butuh mobilisasi. Nah, mobilisasi itu butuh dana kan, karena kas negara pada saat itu kan tidak seperti dikelola seperti profesional misalnya. Kan kalau mau perang, Rasulullah mengumumkan ini mau perang ke Tabuk atau mau ini, silakan yang mau mensedekahkan atau mengimpakkan hartanya. Kan para sahabat berlomba-lomba. Nah di sana salah satunya juga Tolha, orang yang paling banyak menyumbang hartanya ya, sama seperti Abdurrahman bin Auf sama dengan Utsman bin Affan gitu. Karena apa? Ya karena dia melihat apa yang dia sedekahkan itu nanti akan menjadikan miliknya nanti di akhirat ya. Sedangkan yang dia tahan itu ya sudah habis ya, akan habis atau akan menjadi harta warisan anak cucunya. Ini cara berpikir yang orang-orang mukmin ya, bagaimana melihat sesuatu yang yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Jadi kalau kita punya 100.000 ya atau 1 juta, kita infakkan sedekahkan 100.000, maka yang 100.000 sebetulnya yang akan jadi milik kita nanti gitu ya. Kalau 900.000 kita pakai ya sudah, kita akan habis ya. Dan kalau dipakai makanan akan dimakan dan habis, dan akan yang dipakai pakaian itu akan lusuh. Ini Tolha gitu ya. Dan di akhirnya di hayatnya ini Tolha bin Ubaidillah itu terjebak dalam
terjebak dalam kekacauan ya, karena fitnah ya. Jadi Tolha itu seperti kita ketahui adalah sebagai pembela Utsman bin Affan ketika terjadi fitnah. Jadi Utsman bin Affan itu kan ketika akhir hayatnya itu kan diserbu ya, bahkan dikepung rumahnya itu karena dianggap mengangkat pejabat-pejabat yang korup lah kalau sekarang, atau pejabat-pejabat yang kejam ya. Tolha itu pembela Utsman, dan akhirnya Utsman bin Affan terbunuh, dan ini merupakan fitnah yang pintu fitnah yang dipecahkan ya. Dan setelah itu kan kondisi itu tidak stabil ya. Jadi ketika Ali radhiyallahu anhu itu dibaiat sebagai khalifah, ini kan sebagai umat muslim itu masih menuntut untuk segera melakukan kisos ya, balasan kepada pembunuh Utsman gitu kan ya. Dan sementara pembunuh Utsman itu cepat-cepat dia berbaiat kepada Ali ya, mencari perlindungan. Nah ini kan jadi menyusahkan juga posisinya. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha juga beliau menuntut untuk segera dikisosnya para pembunuh Utsman bin Affan, dan didukung ini oleh Thalhah bin Ubaidillah sebagai sahabat utamanya dengan Jubair bin Awam. Akhirnya terjadilah bersih tegang, bahkan jadinya peperangan yang disebut dengan perang Jamal ya. Karena perang Jamal itu karena naik unta ya pada saat itu Aisyah. Dan ketika terjadinya perang Jamal ini yang merupakan tuntutan ya pas satu pihak untuk segera mengkisos para pembunuh Utsman dan melawan khalifah yang sah yang sudah dibaiat, yaitu Ali bin Abi Thalib gitu. Pada saat itu ya terjadi hampir peperangan dan terjadilah dialog ketika mau peperangan itu. Sebetulnya dialog di sana ya, sampai dikatakan Thalhah itu ya, di sini disebutkan, wahai Thalhah, pantas engkau bawa istri Muhammad untuk berang, sedang istrimu engkau tinggalkan di rumah. Nah maka pasti Thalhah menyadari kesalahannya ya. Jadi ketika mau memberontak ya, kan memberontak itu bukan haram ya, tidak boleh apalagi dengan mengangkat senjata. Nah akhirnya beliau mengakui kesalahannya ketika mau perang itu dan mengundurkan diri. Nah, hanya karena kondisi kesatu sudah kacau, sudah panas, mau terjadi peperangan antara dua pasukan, yang dipimpin oleh Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Thalhah mundur itulah justru Thalhah dibunuh. Di sini kan banyak yang menyebutkan Thalhah itu dibunuh oleh Marwan ya, Marwan bin Hakam ya. Dan ini ketika beliau sudah selesai perang Jamal itu kan Ali radhiyallahu anhu juga tidak mencaci ya, tidak memberikan ini, bahkan mencium di Thalhah itu. Kenapa? Jadi menunjukkan bahwa memang Thalhah itu tidak mati dalam kondisi sedang memberontak, tapi sudah menarik diri dari pemberontakannya gitu kan ya. Jadi tidak memberontak pada khalifah. Dan ini menunjukkan bahwa ya Thalhah juga ya, para ahli ataupun para ulama mengatakan Thalhah itu kan meninggalnya tidak dalam kondisi yang memberontak, tapi dalam kondisi yang husnul khotimah, jadi sudah menarik diri dari pemberontakannya ya. Karena beliau juga sebagai ahli sedekah. Nah ini sesuai dengan hadis ya, karena dari hadis Rasulullah SAW itu disebutkan, jadi inna sedekah itu adalah tadi tuti'ul ghadaba rabbi wa tadfa'u maitatassu ya. Jadi bersedekah itu adalah akan memadamkan murka Allah dan ya menghindari dari kematian yang buruk ya, kalau sul khotimah. Nah kalau sul khotimah ini kita khawatir nih sul khotimah itu, ketika kita suatu saat sedang bermaksiat tiba-tiba meninggal gitu kan, itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena kan tidak tahu meninggal itu seperti apa kejadiannya, bukan hanya karena sakit gitu kan ya. Banyak kan yang terjadi sangat memiris, misalkan ya dulu kan ada seorang meninggal lagi misalkan mau berzina dengan WTS gitu kan ya, padahal dia mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai dosen, sebagai guru besar gitu.
Nah, ini kan sangat memalukan gitu kan. Atau misalkan ketika terjadi gempa di Padang ya, di satu hotel kan runtuh, ternyata di dalamnya ternyata ada orang-orang yang lagi misalkan terjadi perzinahan. Itu kan kita tidak tahu ya, seorang tiba-tiba ngerasa aman di satu rumah di ini, tiba-tiba ada gempa. Nah, yang mengakibatkan meninggalnya ketika berbuat maksiat. Nah, ini jangan seperti itu ya. Kemarin juga ya kita mendoakan ya kepada yang terjadi musibah di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Ya, semoga diberikan ketabahan ya, diberikan kesadaran dan diberikan pertolongan dari Allah sehingga bisa ini. Namun demikian ketika terjadi bencana itu kan kita tidak tahu tuh bencana tiba-tiba terjadi. Walaupun sudah ada aba-aba tetap aja tiba-tiba itu kan terjadinya, dan mungkin pada saat itu ada orang yang sedang bermaksiat, ada orang yang sedang beribadah. Ya, nanti Allah akan membangunkannya sesuai dengan kondisinya. Nah, kalau sedang bermaksiat ya itulah akan terjadi su'ul khotimah. Nah, dengan sedekah ini salah satu cara kita tidak hanya berdoa ya untuk bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah adalah dengan bersedekah. Mudah-mudahan kita terhindar, kita meninggal dalam kondisi yang terbaik, kita yang meninggal dalam kondisi yang sedang taat, bukan sedang pada ingkar, gitu kan ya. Makanya kita berharap juga kalau kita meninggal atau ini kan tidak menyusahkan orang, gitu kan ya, tidak membuat orang berharap kita cepat meninggal, tapi mudah-mudahan meninggal itu memberikan kesan yang terbaik, ya seperti yang dilakukan oleh para sahabat, gitu. Ya. Karena meninggalnya seorang itu adalah rahasia yang Allah Allah rahasiakan dari kita, sehingga kita harus betul-betul tetap menjaga diri kita kondisinya terbaik. Dan mudah-mudahan tadi dengan bersedekah seperti yang disebutkan oleh Thalha bin Ubaidillah itu, beliau yang tadinya mungkin ya kita lihat akan terjebak pada meninggal dalam kondisi memberontak, dan ternyata sudah menarik diri ya, karena sudah dijamin juga Rasulullah SAW sebagai ahli surga, bahkan tetangganya Rasulullah di surga. Nah, kedermawanan inilah ya salah satu keistimewaan dari Thalha bin Ubaidillah yang dilandasi oleh keimanan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya ya kedermawanan ini. Karena ya dengan zaman yang individualis ya, yang sudah sangat mementingkan diri sendiri ya, tidak memberikan yang penting dirinya bisa ini, bahkan ketika seorang yang melakukan kejahatan, bahkan mengkorup harta yang seharusnya diberikan pada orang lain, itu kan sudah tidak ada sudah tidak rasa untuk bisa menolong orang lain, yang betul-betul hanya untuk dirinya sendiri, yang penting kaya gitu kan. Bahkan seperti sekarang sistem ekonomi kita didominasi oleh riba ya, itu kan hanya menguntungkan dirinya sendiri, dia berdapat tambahan harta-harta, sementara orang lain yang terjalin dengan kesulitan dengan bunga yang berlipat-lipat itu merasakan penderitaan. Ya, seorang bisa dengan mudahnya misalkan makan enak ya, makan fasilitas, sementara orang lain yang lain menderita. Nah, ini sudah menghilangkan ini. Tapi kalau misalkan yang disampaikan di sini, bagaimana para sahabat itu contohnya, memang ini contoh yang kalau sekarang agak sulit mungkin ya mencapainya, karena keimanan para sahabat ya memang sudah dibina oleh Rasulullah dan merupakan generasi terbaik. Namun demikian tentunya kita bisa mencontohnya ya dengan kondisi kita sendiri, sehingga kita bisa menjadikan figur-figur sahabat ini jadi teladan ya, jadi yang ini bisa nyata. Kita kan banyak juga bagaimana ketika ada kejadian tersebut ya, ataupun musibah, kan orang Indonesia juga termasuk orang yang dermawan ya, sakhot gitu ya, dermawan yang memberikan bantuan, dan beri bantuan itu menjadikan kebahagiaan justru ya, bukan jadi beban. Aduh harus ngasih lagi, tapi kebahagiaan. Kenapa? Berbagi kebahagiaannya, bagaimana dia bisa mendapatkan nanti pahala di akhirat, dan kebahagiaan ketika orang yang menderita itu mendapatkan manfaat dari kita, gitu kan ya, dengan kita memberikan sedekah, baik itu bahkan sedekah ini kan tidak terbatas pada harta saja, gitu kan, segala macam
ini tuh segala macam yang kita lakukan yang baik itu adalah merupakan sedekah ya. Di sini disebutkan banyak sekali macam-macam sedekah itu, bahkan disebutkan ya ala kulli muslim dalam hadis ini, ala kulli muslim sedekah. Ya Nabi Allah, paman lam yajid, gimana sih kalau kita tidak punya sedekah? Ya kata Rasul itu ya. Ya amalu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Jadi kalau tidak punya ya kerja. Kalau kerja kamu bisa dimanfaatkan itu untuk dirimu dan ikan yang lain. Fa ilam yajid, kau gimana sih kalau tidak dapat juga? Ya kata Rasulullah itu ya. Ya. Bagaimana seorang itu ya memberikan hajatnya ya. Orang-orang yang dipenuhi yang dia kesulitan. Kalau tidak bisa juga paknya bil ma'ruf bayam sing anis syar, itu jadi berbuat ma'ruf saja dan menahan untuk yang jelek itu sudah sedekah gitu kan ya. Bahkan di sini ada yang hadis yang lain memberikan sedekah itu adalah bagaimana mendatangi istri, itu adalah sedekah ya. Jadi bersenyum, tasbih gitu kan ya, tahu kalimat thayyibah, itulah sedekah. Jadi ketika kita belum mungkin bisa bersedekah dengan harta sebanyak yang dilakukan sahabat, banyaklah bersedekah berarti dengan perilaku yang lain ya. Menghadapi saudara dengan ini, bahkan sebutkannya takbir, tahmid itu ya, itulah sedekah gitu kan ya. Jadi semua pintu sedekah itu banyak ya. Ya jadi tidak Nah, di sini saya bacakan lagi ya satu hadis yang bagus sekali untuk memberikan ini. Ya kulli nafsin fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu shadaqah minhu ala nafsi. Jadi setiap hari itu harus bersedekah. Setiap matahari terbit itu. Ya Rasulullah, ya min aina astasodaqah wa laisa lana amwal. Bagaimana harus bersedekah setiap hari gitu ya? Sementara saya tidak punya harta gitu. Qala li anna min ababis sedekah. Ya karena banyak sih pintu sedekah itu. Yang pertama di takbir, kita membacakan Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa astagfirullah, wa ta'muru bil ma'ruf, wa tanha 'anil munkar. Itu sedekah. Wa tajlus sauka anit tariqin nas, menghilangkan penghalang ya duri-duri dari jalan, itu sedekah. Ya azmu wala hajar, ya ada duri, ada ini tuh tulang, batu ya. Namun sekarang kita lihat juga sayang sekali ya kalau kita lihat di jalan itu kan suka ada yang buat polisi tidur terlalu tinggi gitu kan ya, justru menghalangi orang ya. Kalau misalkan polisi tidur itu biasa ya mungkin untuk mengurangi orang melewat, tapi kalau terlalu tinggi orang jadi bahkan ngejeduk bukan jadi sedekah, itu bukan menghalangi ini, justru mobil jadi rusak, motor jadi rusak, bahkan tidak sedikit yang celaka gitu kan ya, yang seharusnya menghilangkan hambatan-hambatan itu ya. Jadi maksudnya memang bagus untuk ya kita ngebut, tapi akhirnya jadi menjadi menghambat orang gitu kan ya. Bahkan itu bertahun-tahun, coba bayangkan ya, kemarin berapa bulan yang lalu juga kan di daerah Sudan itu kan ada yang sampai meninggal ya, sampai lewat suatu ini mungkin lagi malam, gak tahu ada yang ngejar atau apalah, itu kan dua perempuan yang mahasiswa ke posisinya terlalu tinggi sampai nabrak ke tembok ya, meninggal. Itu yang harusnya kita menghindari lah hal-hal yang menghambat ini. Ini kok justru menghambat ya, bukan menjadikan aman jalan itu. Watahdil a'ma, tuh menunjukkan orang yang buta ya ketika lewat ya, ditunjukkan. Watusmil as-sham wal abkam, ya mendengarkan orang yang tuli, yang bisu gitu, hatta yafqahu, ya sampai dia paham. Atadzul mustadil ala hajah lahu qad alimta makanahu, dan menunjukkan orang terhadap alamat gitu ya. Di mana alamatnya ya, kita kan kalau tahu beritahu gitu kan ya, tapi jangan sok tahu. Kadang-kadang ada yang sok tahu ya, kalau itu kesana tapi siapa ini. Jadi berikan petunjuk ketika orang bertanya, kita ini waktu lah sebentar ketika kita tahu ini blok mana, blok ini gitu ya. Ya bahkan di sini disebutkan ya walaka bijima zaujatika ajrun, bahkan bagimu itu jima terhadap istrimu adalah pahala gitu kan ya. Jadi disampaikan gimana Rasulullah, apakah
sampai seperti itu gitu ya. Ya betul. Alatu minal wadu'a fil haram ka'akana alaihi biha bijrun. Jadi kalau misalkan di haram tuh adalah dapatkan dosa. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga semakin meningkatkan ya sedekah kita, berbagai harta kita ataupun hal-hal yang tadi ma'ruf kita, sehingga kita bisa mencontoh para sahabatnya. Jadi tidak usah melihat aduh tidak punya uang juga ini tidak bisa sedekah, bisa ya. Nanti dengan wajah baik menolong orang yang kesusahan, menolong yang bertanya gitu kan ya, dan menyenangkan orang, sehingga kalimat thayyibah, nasihat dan lain-lain. Masih banyak pintu-pintu sedekah yang kita yang Allah bukakan bagi umat muslim, bagi kaum mukminin. Jadi Allah tuh Maha Adil. Jadi ibadah itu semuanya itu bisa diakses, tidak hanya bagi orang yang kaya, termasuk sedekah gitu kan ya. Seperti umroh, aduh gak bisa umroh gitu kan ya, belum punya uang, punya ini, masih ada kan pahala yang bisa dikatakan umroh, seperti syuruk gitu kan. Ya, termasuk ini. Sedekah tidak bisa dengan harta, ya berarti dengan hal-hal yang lain. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil hikmahnya dari teladan sahabat Thalhah bin Ubaidillah sebagai orang yang dermawan, yang memberikan hartanya dengan ikhlas ya, sehingga dia sebagai seorang yang sangat dermawan dan mendapatkan manfaat yang banyak ya, yang tidak mengharapkan hanya pujian, atau tidak mengharapkan balasan di dunia, tapi betul-betul mengharapkan hanya balasan di akhirat. Demikian yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali kalau yang kita ada diskusikan maka ya semua ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah. Pak Ustadz, perkawis ini zakat, kan? Akan itu tiap bulan kan dapat penghasilan, ya. Dan itu harus dijakatkan karena termasuk zakat mal itu, di samping zakat untuk barang-barang yang sudah ada gitu. Nah dulu akan itu kalau zakat itu diberikan kepada masyarakat ya, tiap bulan itu, karena kalau di 1 tahun kan mungkin numpuk kayak gitu ya, tiap bulan. Tetapi penerima zakat itu karena masyarakat dilihat-lihat kok masyarakatnya malah lebih banyak yang tidak sholat gitu. Nah sementara ada tausiah bahwa sebaiknya di zakat itu diberikan kepada orang-orang yang muslim lah gitu. Nah maksudnya supaya tidak salah sasaran gitu Pak Ustadz ya. Nah, karena ada penjelasan bahwa zakat itu sebaiknya diberikan kepada masyarakat muslim yang sholat gitu. Akhirnya timbul keraguan ya. Boleh nggak kalau zakat itu disalurkan kepada yayasan? Karena kalau dilihat asnaf gitu ya, di samping fakir miskin kan turunannya itu ada fisabilillah gitu ya. Jadi akan sampaikan berikan ke yayasan, kemudian yayasan salurkan untuk kepentingan pendidikan. Kepentingan pendidikan itu pertama misalnya memberikan beasiswa kepada alumni dari sekolah akang yang belajar ke luar negeri, yang kuliah di luar negeri. Seperti ada alumni yang sudah di kuliah di Turki, ada yang baru-baru ini sudah di Al-Azhar gitu, walaupun mereka itu dapat beasiswa karena tes gitu ya. Tetapi kita juga ngasihkan beasiswa untuk perjalanan ke tempat, untuk biaya kehidupan selama di sana gitu. Nah itu boleh nggak itu zakat itu disalurkan kepada yang bersangkutan, dan apakah itu
cukup kepada mereka, tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak sholat tuh. Kalau di kampung itu Pak Ustadz kan lebih banyak yang tidak sholatnya daripada yang sholat. Walaupun di lingkungan pesantren misalnya itu, masjid itu kalau penduduk aslinya itu hanya 10 orang, yang lainnya itu nggak pernah sholat. Dan memang tahu kalau leluhurnya itu zaman dahulu kala itu kan orang-orang jarang sholat. Kalau zaman baheula itu sampai keturunannya itu walaupun masjid ada di depan mata tapi juga nggak pernah sholat itu. Nah sehingga gitu, timbul keraguan gitu. Mereka ini perlu dikasih zakat, ya zakatnya dikasih sama mereka apa enggak? Kalau sedekah mah jelaslah kepada hal-hal tertentu saja, misalnya ke apa ya di luar gitulah gitu ya. Nah itu Pak Ustadz ya. Nahdron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk masalah zakat itu atau mustahiknya ya sebenarnya kita tahu kan itu ada di surat At-Taubah ya ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa 'alafat qulubuhum wa fil riqab wa gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wa huwa alimun hakim. Ini 8. Nah, dari 8 ini untuk zakat fitrah itu al-aulanya adalah fakir miskin ya. Karena kan disebutkan tukhratan lis-shaimin wa tusmatan lil masakin. Nah, kalau untuk zakat mal 8 ini sebetulnya para ulama mengatakan bahwa bagaimana perbagiannya itu sebetulnya istihadi dari yang namanya sultan, penguasa. Ya, penguasa yang mengangkat Baitul Mal tergantung pada kebutuhan pada saat itu. Ya, yang kebanyakan seperti apa. Jadi kalau pada saat itu kebanyakan yang miskin, ya berarti orang miskin yang perlu diinikan. Tapi kalau pada saat itu sedang peperangan, maka fisabilillah yang diutamakan. Ini yang miskinnya nggak pernah sholat. Ya, di sini ketika disebutkan fuqara dan masakin memang tidak ada kriteria taat tidak taat. Jadi tidak ada disebutkan apakah harus yang taat, enggak, gitu kan. Yang penting itu miskin. Kalau selama dia memang masih menganggap sebagai muslim, maka itu berhak menerima zakat. Karena kita juga mengambil hikmahnya, bisa jadi dengan zakat itu dia tergerak untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, ya yang tadinya tidak saum tidak saum. Sehingga memang zakat itu juga prosesnya kan sebagai tidak hanya ngasih ya memang idealnya, tapi juga ada semacam pembinaan gitu kan ya, sehingga masyarakat itu ketika diberi itu juga berubah perilakunya. Ya kalau orang tidak sholat terus tidak dikasih zakat, mungkin orang jadi kan bisa jadi ya, saya mau tidak dikasih zakat, tidak ini, udahlah jadi semakin malas gitu kan. Seperti itu hikmahnya. Bagaimana zakat ini memang tidak ada kriterianya. Ya kan ketika orang yang miskin terus dia tidak beri jarang sholat tidak dikasih zakat, itu khawatir semakin jauh. Karena kan kemiskinan itu juga dekat kepada kekufuran gitu ya dalam satu ungkapan. Nah, jadi prinsipnya mah tidak ada hal membatalkan bahwa harus yang taat. Ya, kalau yang di dalam dalil-dalil tidak ada ya. Saya belum menemukan bahwa harusnya. Yang penting pukul masakin dari kaum muslimin. Kan sebetulnya tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Disebutkan ya. Diambil dari yang kaya dikasihkan kepada orang miskin. Nah, adapun yang fisabilillah memang yang disebut zakat itu yang tekstual nih, bahwa harus pada orang tekstual itu, pada fisabilillah itu pada orang yang berperang atau peralatan. Hanya sekarang perang kita yang disusun di Indonesia itu kan bukan pada perang fisik ya, bukan perang kayak pedang atau perang. Karena saat ini perangnya adalah perang dalam Ghazul Fikri. Ghazul Fikri kan pemikiran, perang dalam masalah ilmu pengetahuan, sehingga orang-orang yang dai, orang-orang yang mencari ilmu dalam keagamaan itu juga merupakan orang-orang yang dianggap fisabilillah, yang di masjid gitu kan ya, seperti marbot ataupun orang-orang yang berdakwah ke masyarakat, ke pelosok-pelosok, itu fisabilillah. Itu versi yang sekarang ya, yang kontemporer. Jadi tidak disalahkan kalau misalkan sekarang ada fisabilillah itu pada orang-orang yang mempelajari, mencari ilmu ya.
Ya seperti sekarang Basnas ya istilahnya. Basnas itu kan program beasiswa pada mahasiswa yang di Timur Tengah. Itu baru berapa tahun sebelakang. Dulu itu belum ada. Dulu itu justru yang sudah mempelopori itu Basnas daerah atau Malaysia. Malaysia itu kan dulu masih ingat ya tahun 2000-an itu 2010-an itu Malaysia itu sudah menyalurkan dana zakatnya untuk mahasiswa mereka karena dianggap sebagai orang yang berjuang karena pulang dia akan menjadi dai gitu kan ya. Nah itu baru diikuti sama kabupaten-kabupaten di Indonesia atau provinsi. Nah, Basnas itu baru berapa tahun ke belakang. Jadi memang fisabilillah dalam artian mencari ilmu itu merupakan salah satu aspek yang jadi prioritas sebetulnya untuk bagaimana membangun umat ya. Karena zakat itu kan tadi ada aspek-aspeknya sesuai dengan kondisinya. Jadi kondisinya yang terpenting apa saat ini ya. Kalau misalkan seperti sekarang bencana ya berarti kan kesana kan yang paling prioritasnya gitu kan ya. Tapi seperti sekarang nih ternyata kan banyak orang-orang yang mencari ilmu kekurangan bekalnya gitu kan, atau bahkan mereka untuk beli kitab dan lain-lain, maka itu diberikan. Hanya tetap yang namanya zakat pada saat ini kan banyaknya dipakai juga dengan pembinaan. Ya jangan sampai kan ada orang tuh dikasih zakat kan dipakainya kalau poya-poya gitu kan ya, atau dibeli ke jajan-jajan, tapi betul-betul dimanfaatkan. Termasuk tadi kata ini kepada orang yang miskin juga didorong yang tidak sholat untuk sholat. Jadi ada pembinaannya. Jadi tidak hanya ngasih gitu ya, udah beres gitu. Ya. Jadi sehingga ini kalau saya termasuk orang yang mengikuti para ulama yang tadi sah saja memberikan untuk beasiswa ya, seperti sekarang sudah dilakukan di Indonesia. Yang sebelumnya di yang lain sudah lebih duluan gitu sebetulnya zakat kepada untuk beasiswa pendidikan gitu. Zakat mal yang khususnya gitu. Ya. Jadi kalau negara lain sudah lebih awal gitu. Kita baru sekarang sadarnya gitu kan potensinya gitu kan, sehingga orang-orang yang diberi beasiswa itu juga ada punya tanggung jawab ya untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat ketika pulang gitu. Bayangkan dulu kita tuh mahasiswa Indonesia tuh harus ngajukan beasiswanya ke Kuwait ya, biaya zakat kan, ada biaya zakat Kuwaitiyah. Jadi itu membuka beasiswa. Kita di Basnas tidak ada belum zaman 2010 itu. Jadi orang Indonesia pada daftarnya ke sana. Indonesia padahal ada Basnas juga gitu. Nah baru disadarkan mungkin berapa tahun ke belakang seperti itu. Ya negara lain sudah lebih duluan gitu. Jadi Pak Ustadz, kalau zakat itu kan wajib. Iya. Ya. Cuma kepada siapa masyarakat kita kasih iya. supaya tepat sasaran, kan itu kepada orang yang nggak sholat boleh. Boleh aja. Iya. Tapi kan hukumnya boleh. Boleh saja. Bahkan kan disebutkan kalau mu'alafati qulubuhum kan orang yang ditarik. Yang mu'alaf itu kan ada dua pendapat. Yang mu'alaf itu kan ada yang baru masuk Islam tapi dia belum kuat kan keislamannya, atau bahkan yang ditarik ada kecenderungan mau masuk Islam. Mu'alaf jelas. Iya. Dan dia kan belum tentu sholat. Iya. Jadi justru dengan diberi zakat itulah mudah-mudahan dia berubah gitu. Ya. Jadi dilihat-lihat dari dulu ya gitu-gitu aja. Iya. Ada perkembangan apa-apa. Makanya Pak, saya tuh dulu kan ada program umrohkan guru. Nah itu diambil dari situ. Berangkatlah tiap tahun nih. Kemudian beasiswa, insya Allah tahun ini ada yang ke Jerman. Nah itu kita kasih beasiswa. Karena kan kalau orang yang tapi diambil dari zakat yang sasihkan untuk bisa menilai itu. Iya. Karena orang-orang yang seperti itu kalau semakin ditinggalkan semakin jauh gitu ya. Yang mereka ya kita ini tugas kita memang orang-orang yang belum sholat, belum saum, bagaimana kita tarik gitu kan ya. Jangan sampai ya udahlah karena tidak sholat ini semakin dijauhi oleh kita, semakin tidak diberi zakat, rumah juga tidak dikasih, dia akan semakin jauh. Dan ketika mungkin nanti ada dari yang lain ngasih, oh geningan bagus ya gitu kan ya. Nah ini enak Pak, kalau azan ada ngaji, malah masalah itu melempar ke itu Pak, ke benteng pesantren itu. Kan apa tuh? Iya. Itu harus kita kasih zakat. Ya kata
Rasulullah sebagaimana Rasulullah kan. Kan diujinya Rasulullah ketika ke masjid dilempari ini. Tapi kalau pas sakit justru Rasulullah yang pertama ngejenguk. Itulah ujiannya. Kan Rasulullah ke Taif juga kan kalau kesel ya. Orang tua itu udah ngepaledogan ya, tapi ketika datang malaikat ini mau dihancurkan aja, jangan gitu. Nah, ini memang ujian kita. Kadang-kadang mereka mungkin ya kayak itu bisa belum paham. Ya, belum paham ya, hanya mengikuti hawa nafsu gitu kan, mabok-mabokan atau apa. Tapi memang ini tanggung jawab kita untuk berbuat baik kepada mereka sehingga mereka tidak semakin jauh. Dan inilah tantangannya. Kalau memang seperti di sana juga di mana di musola di sana juga kan ketika ada beasiswa ke anak-anak anak SMA yang yatim itu kan mereka tuh diajak untuk datang ke masjid gitu kan. Kadang-kadang ada yang yatim gitu ya sudah dikasih tapi ke masjid datang gitu kan ya. Jadi mereka juga ada pengajakan. Jadi kan minimal pembagian tuh pas ada sholat berjamaah dulu gitu kan ya. Sehingga akhirnya mereka tertarik ketika dibagikannya di masjid. Masa dia datang nanti bagi masjid zakatnya setelah sholat berjamaah maghrib gitu kan ya. Masa dia tuh datang tos sholat maghrib gitu kan ya. Kemudian dia mau gak mau datang maghrib ya. Setelah itu bahkan mungkin dicicil kan seperti tadi kan, setiap awal bulan datang. Jadi dia seminggu sekali ke masjid gitu kan. Walaupun mungkin sebulan sekali gitu. Tapi setidaknya kita sudah menarik mereka untuk bisa hadir. Jadi memang itu ujiannya. Kalau yang sudah baik makan kita tuh enak ya. Tapi yang ini yang kita kehelen gitu ya. Yang harus menjadikan kasih sayang kita bahwa mereka juga adalah yang perlu kita kasihani ya. Diberikan zakat, diberikan ya dakwah pembinaan. Ya, kalau masalah hidayah kan Allah yang menentukannya. Seperti orang Yahudi tadi kan akhirnya masuk Islam yang sebagai memberikan permusuhan gitu kan ya. Itu barangkali Pak ya, insyaallah. Cukup? Ya, udah jam segini mungkin ya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Sekali lagi dari sodako ini dan tadi juga tambahan dari Pak Haji ya, pengertian zakat. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita yakini bahwa apa yang diperintahkan Allah itu hikmahnya kan kembali kepada kita. Dan seperti tadi tolak bayilah sudah dijamin untuk masuk surga bahkan tenaga Rasulullah. Maka ini sebagai salah satu teladan bagi kita untuk kita berbuat dermawan, berbuat murah hati kepada sesama gitu ya. Kita sama-sama tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li kalimati sultani. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa li masakhina wa li mu'allimina ka'abatil muslimin ajma'in. Allahumma inni as'aluka jannata al-firdaus asma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan sama-sama baca doa muslim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.